sekalian, mengapa hari ini kita belajar untuk mengenal tentang blockchain, blockchain, teknologi blockchain generasi kelima ini, ya. Jadi mungkin banyak sekali juga orang yang belum paham ya mengenai apa itu blockchain dan lain sebagainya. Nah, sebelum pemahaman itu kita berikan, mungkin ada baiknya kita akan memberikan salah satu pengertian tentang fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar dan juga untuk menyimpan nilai. Dan pada kenyataannya, ya, uang sekarang ini ternyata sistem moneter global kita ini gagal. Dalam hal apa? Dalam hal menyimpan nilai. Oleh karena itu, menyebabkan adanya inflasi, yaitu menurunnya daya beli uang. Ya, jadi pengertian ini dulu yang mungkin kita sampaikan. Kemudian tentang uang fiat atau uang kartal, ya, uang fiat atau uang kartal juga ini rawan inflasi dan daya belinya juga menurun karena tadi tidak bisa menyimpan nilai. Dan bagaimana solusinya? Saat ini solusinya adalah dengan mata uang digital atau yang saat ini dikenal sebagai cryptocurrency, ya. Mengapa? Karena dengan cryptocurrency daya belinya meningkat dan ini merupakan salah satu mata uang yang anti inflasi. Kenapa? Karena nilainya sangat tinggi, ya, sangat tinggi dan ya tidak kenal adanya inflasi. Ini sangat luar biasa, ya. Dan pelopor cryptocurrency saat ini ada yang pertama adalah Bitcoin, ya. Yang Bitcoin ini menggunakan teknologi blockchain generasi pertama, Ibu dan Bapak. Ya, yang kecepatannya mungkin sangat lambat kalau dibandingkan dengan blockchain kita yang sekarang ini, ya. Blockchain Bitcoin itu lahir tahun 2009 ya, untuk blockchain generasi pertama ini yang melahirkan Bitcoin ini lahir tahun 2009 dan saat itu harganya masih Rp1.000. Dan mungkin Ibu dan Bapak bisa cek hari ini berapa harga Bitcoin hari ini, Anda bisa langsung searching di Google, ya. Tahun 2021 tembus di angka 900 juta rupiah. Ya, ini merupakan suatu angka yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa sekali kenaikannya. Oleh karena itu, cryptocurrency mengapa disebut mata uang digital atau anti inflasi? Ya, karena nilai kenaikannya itu yang sungguh sangat luar biasa. Anda bisa hitung mungkin kenaikannya dari tahun 2009 sampai 2021 itu kurang lebih sekitar 90 juta %. Ya, dari harga 1.000 ke 900 juta, itu 90 juta % kenaikannya, ya dibagi 12 tahun, ya, dari 2009 hingga 2021, jadi rata-rata per tahunnya kurang lebih sekitar 7,5 juta % per tahun. Ya, ini angka yang sangat luar biasa, ya, persentase kenaikan aset yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan aset yang nilainya terbatas seperti emas, properti, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, Bitcoin jika Anda yang melakukan misalnya membeli di tahun 2017, ya, harga Bitcoin itu sama dengan 1 ons emas. Ya, jadi kalau Anda punya emas 1 ons ya di tahun 2017 dan kemudian emasnya tersebut Anda jual ya untuk dibelikan 1 Bitcoin di tahun 2017, maka jika Anda simpan uang itu hingga tahun 2017 berarti 4 tahun ya lamanya ya. Selama 4 tahun Anda simpan 1 Bitcoin-nya itu ya, maka 1 Bitcoin di tahun 2021 itu akan menjadi 1 kilogram emas. Tapi kalau Anda hanya menyimpan emasnya saja 1 ons, sampai hari ini hanya ada 1 ons. Tapi kalau di tahun 2017 itu Anda jual emas Anda, ya, kemudian dibelikan 1 Bitcoin dan kemudian Anda simpan selama 4 tahun di 2021, maka 1 Bitcoin-nya itu sama dengan 1 kilogram emas.
Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita tahu ilmu ini dari dulu ya, mungkin wah kita udah kaya raya ya teman-teman ya. Dan ini makanya kita perlu belajar teman-teman ya. Dan blockchain untuk Bitcoin sendiri itu diproduksi oleh teknologi blockchain generasi pertama tadi ya, yang dimana blockchain generasi pertama ini memiliki masalah-masalah ya atau kendala. Yang pertama, kendalanya adalah kecepatan transaksinya lambat, teman-teman. Hanya 10 transaksi per 10 menit. Ya, itu lambat sekali. Dan energi yang dibutuhkan atau digunakannya juga cukup besar. Jadi boros energi, ya. Jadi tenaga listriknya sangat besar sekali ya. Kemudian biaya transaksinya juga mahal. Kemudian keamanannya juga lemah atau rawan hacker. Nah, inilah kendala-kendala yang dihadapi teknologi blockchain generasi pertama. Nah, dan sekarang kita menemukan solusi ya, yaitu dengan apa? Dengan blockchain generasi 5.0 ya, 5.0, yaitu apa? Relictum Pro. Dan ini memecahkan masalah blockchain generasi pertama tadi. Pertama, blockchain generasi kelima Relictum Pro ini kecepatan transaksinya tercepat di dunia, yaitu mencapai 1 juta transaksi per detik ya, dibandingkan tadi yang generasi pertama Bitcoin hanya 10 transaksi per 10 menit. Jauh sekali ya teman-teman ya. Kemudian yang blockchain generasi kelima ini hemat energi teman-teman ya. Kemudian hemat biaya transaksi dan bisa dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, ini keuntungannya sangat luar biasa. Ya, jadi banyak sekali nanti ada aplikasi-aplikasi yang mungkin membutuhkan teknologi baru ini ya, yaitu teknologi blockchain 5.0. Dibutuhkan oleh siapa teman-teman? Oleh perusahaan-perusahaan cryptocurrency tentunya ya, kemudian oleh perbankan ya, kemudian sekuritas atau saham, kemudian industri asuransi ya, logistik ya, pemerintah juga ya, kemudian migas, kemudian industri kesehatan, industri transportasi, yaitu perkapalan dan penerbangan. Banyak sekali industri-industri yang akan menggunakan blockchain 5.0 ini, teman-teman. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali. Dan peluangnya bagi Anda yang hari ini memiliki Genesis token, ya, yang Genesis token ini merupakan token native atau token original yang diproduksi menggunakan blockchain 5.0. Ya, ini luar biasa. Mengapa? Karena kita yang membeli paket Genesis token ini dianggap sebagai pemilik saham. Jadi ini bisa disebut juga sebagai stock token atau token yang ada sahamnya, teman-teman. Ya, sehingga kita mendapatkan royalti setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Ya, ini luar biasa sekali karena token kita dianggap saham, sehingga saham itu dibayar dari mana? Dari ekosistem yang dimiliki oleh perusahaan Relictum ini, ya, dan mereka membayar royaltinya setiap tanggal 1 dan 15 ini dari keuntungan perusahaannya, ya. Dan kenaikan nilai GTN ini bisa mencapai 250% per tahun, ya minimal, atau 20.000% per 5 tahun, atau mungkin bahkan lebih, teman-teman ya, karena teman-teman bisa belajar dari blockchain yang menggunakan dari Bitcoin ya, yang menggunakan blockchain generasi pertama saja sekarang kenaikannya sudah jutaan persen sampai hari ini selama 12 tahun. Apalagi itu menggunakan teknologi yang sangat lambat tadi, yang banyak masalahnya tadi sudah diungkapkan. Apalagi kalau sekarang kita sudah menggunakan Genesis token ini, menggunakan blockchain generasi kelima, yang dimana kecepatannya tercepat di dunia, ya Anda bisa lihat ya masa depan dari nilai Genesis token ini ke depannya seperti apa. Yang lambat saja nilainya seperti ini, hari ini bisa mencapai 900 juta, apalagi yang cepat ya. Ini peluang buat kita semua teman-teman ya. Oleh karena itu
ya bagi teman-teman yang belum memiliki Genesis token, segera, karena token ini terbatas ya di dunia ini. Yang dijual di private sale itu hanya 5 miliar token, yang total keseluruhannya ada 10 miliar token, tapi yang dijual di private sale ini cuma 5 miliar token. Dan sekarang sudah terjual hampir 2 miliar token. Jadi sisanya ini masih ada dan ini rebutan di seluruh dunia. Mungkin ya akhir tahun ini habis, ya kita siapa cepat siapa dapat. Mungkin kalau Genesis token ini sudah launching ke public exchange, ya mungkin harganya sudah ratusan atau ribuan kali lipat naiknya tinggi, dan juga Anda yang beli di public exchange atau nanti kalau sudah launching itu tidak mendapatkan dividen, ya seperti Anda halnya membeli Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya, ya tidak mendapatkan dividen apa-apa. Tapi ini keuntungannya berbeda jika Anda membeli GTN atau Genesis token ini di private sale. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.